The Bella Twins gak sabar pengen reuni. Maxine Dupri nikah dapat kado pahit dari Becky Lynch. Austin Theory akhirnya buka suara. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. The Bella Twins gak sabar pengen reuni. Nah, ada rumor seru soal kemungkinan reuni The Bella Twins di WWE ini. Brie Bella baru aja ngasih tanggapannya soal kemungkinan mereka balik lagi. Gara-garanya pas Nikki Bella kalah di Raw kemarin, nama Brie Bella langsung trending di sosmed. Ini nunjukin banget kalau banyak orang di WWE Universe yang pengen lihat si kembar ini barengan lagi di tahun 2026. Pas diwawancara bareng Adrian Hernandez, Brie ditanya soal potensi comeback itu. Meskipun belum pasti banget, tapi kedengarannya Brie semangat banget buat balik kalau emang WWE berminat. Brie bilang, "Ya ampun, terusin aja trendingnya, karena mereka denger kok suara kalian. Kalau kalian bangun suasananya, mereka bakal datang. Jadi semoga aja itu artinya aku bakal balik. Kita lihat nanti ya. Menurut kalian, apakah The Bella Twins perlu bersatu lagi di tahun 2026? Komen di bawah." Maxine Dupri nikah dapat kado pahit dari Becky Lynch. Tepat di malam tahun baru, juara Women's Intercontinental Maxine Dupri resmi menikah sama pacar lamanya yang juga bintang season 1 WWE LFG, Anthony Luke. Pasangan ini udah pacaran selama 7 tahun loh, dan buat ngerayain masa depan mereka, Maxine sama Anthony milih buat ngadain acara pernikahannya di Naples, Florida. Tapi ya, namanya juga dunia WWE, gak lengkap kalau gak ada drama. Meskipun banyak teman-teman sesama pegulat yang ngasih selamat, Becky Lynch malah gak tahan buat gak nyindir Maxine di hari bahagianya. Apalagi Becky emang lagi ngincer buat ngerebut sabuk Women's Intercontinental dari tangan Maxine di episode pertama Raw tahun ini minggu depan. Becky bilang gini, "Moody Maxine mau nikah minggu ini, denger-denger sih bajunya jelek banget. Semoga aja dia bisa nikmatin minggu terakhirnya sebagai juara. Di Raw minggu depan, kita semua bakal ngerayain perceraian dia sama sabuk Intercontinental." Oh ya, banyak banget loh bintang WWE sama AEW yang datang ke Florida buat hadirin acara ini. Ada Chelsea Green, Katie Kelly, Matt Cardona, Deonna Purrazzo sampai Jackie Redmond. Terus bintang TNA, Indy Hartwell yang udah sering banget tanding lawan Maxine, sempat posting foto-foto perayaan sebelum pernikahan itu di media sosial kemarin. Tapi perlu diingat nih, kalau di Raw besok Maxine kalah, dia bakal resmi jadi juara Women's Intercontinental dengan masa jabatan paling singkat sejauh ini. Soalnya, Becky Lynch sama Lyra Valkyria masing-masing pernah megang sabuk itu lebih dari 100 hari. Menurut kalian, apakah Becky Lynch perlu rebut kembali gelar Intercontinental dari Maxine Dupri? Komen di bawah. Austin Theory akhirnya buka suara. Geser ke Austin Theory, dia baru aja curhat di Raw Recap Podcast soal karirnya yang sempat turun sebelum gabung sama The Vision. Theory ngaku kalau dulu dia sempat kehilangan arah karena terlalu nyaman. Dia ngerasa kayak berhak dapat segalanya cuma karena pencapaian masa lalunya, kayak jadi Mr. Money in the Bank termuda atau ngalahin John Cena di WrestleMania. Sekarang mentalnya udah beda. Dia nggak mau lagi nunggu dikasih kesempatan atau pamer-pamer soal prestasi lama. Dia bilang, "Aku nggak perlu lagi kasih tahu orang kalau aku pernah ngalahin John Cena. Orang harusnya udah tahu sendiri. Sekarang dia lebih fokus buat ambil apapun yang dia mau bareng The Vision." Menurut kalian, apakah Austin Theory akan sukses dengan The Vision? Komen di bawah. Kabar terbaru, LA Knight setelah dihajar Bronson Reed. Udah beberapa minggu nih kita nggak lihat LA Knight di layar WWE. Pasti kalian nanya-nanya kan gimana status si megastar ini buat tahun 2026. Ingat di episode Raw tanggal 9 Desember kemarin, LA Knight benar-benar dihancurin sama The Vision. Di akhir acara, Bronson Reed ngehantam LA Knight pakai tsunami di atas kap mobil yang bikin dia harus absen dari TV buat sementara waktu. Seminggu setelahnya, di Raw diumumin kalau LA Knight ngalamin retak tulang dada dan harus istirahat total sampai waktu yang nggak ditentukan. Tapi tenang aja buat kalian fans LA Knight, ada laporan baru yang bilang kalau dia bakal balik lebih cepat dari dugaan.
Menurut laporan terbaru, LA Knight diprediksi bakal balik ke acara WWE sebentar lagi. Bahkan katanya dia bisa aja udah muncul di episode Raw minggu depan. Menurut kalian, apakah LA Knight bisa jadi World Champion di tahun 2026? Komen di bawah. Update kondisi cedera Sheamus. Kabar sedih datang dari Sheamus nih. Dia resmi ditarik dari turnamen pensiunnya John Cena karena cedera bahu pas tanding di Raw. Sumber udah ngonfirmasi kalau Sheamus baru aja operasi di Birmingham, Alabama. Istrinya, Isabella, sempat posting foto Sheamus yang pakai penyangga tangan. Ini sih apes banget buat Sheamus, karena tahun 2023 lalu dia juga sempat absen lama gara-gara cedera bahu pas lawan Edge. Belum jelas apakah ini cedera lama yang kambuh atau bahu yang satunya lagi yang kena, tapi yang pasti The Celtic Warrior harus istirahat total lagi. Menurut kalian, apakah Sheamus kemungkinan bisa segera pensiun? Komen di bawah. Chad Gable bakal balik lebih cepat. Ingat gak pas Raw tanggal 23 Juni 2025 kemarin, pas tangan Chad Gable dipatahin sama Penta di segmen belakang panggung. Nah, itu kan sebenarnya skenario buat nulis Gable keluar dari TV karena dia emang lagi cedera bahu beneran. Update terbarunya, Gable diprediksi bakal balik tanding lagi sebentar lagi setelah operasi bahunya sukses. Pemulihannya berjalan lancar banget, bahkan ada orang dalam WWE yang yakin dia bisa aja muncul lagi di episode Raw minggu depan. Sumber juga bilang kalau Gable direncanain balik paling lambat pas Royal Rumble, tapi harapannya sih bisa lebih awal dari itu. Beberapa bulan terakhir ini, Gable emang udah rajin bolak-balik ke WWE Performance Center buat rehabilitasi biar dapat izin medis buat tanding lagi. Menurut kalian, apakah kalian ingin lihat Chad Gable lawan El Grande Americano? Komen di bawah. Drama gigi patah Asuka dan Shayna Baszler. Jadi kemarin mantan bintang WWE Shayna Baszler sempat interview panjang di acara Inside. Salah satu yang dibahas itu soal pertandingan mereka dulu, di mana kaki Shayna nggak sengaja nendang muka Asuka sampai giginya patah. Shayna klaim kalau pas di belakang panggung, Asuka bilang cederanya itu nggak sakit. Tapi Asuka akhirnya lurusin ceritanya lewat X. Asuka nulis gini, "Waktu itu aku bilang ke dia kalau aku nggak apa-apa karena aku nggak mau dia ngerasa bersalah banget. Tapi ujung-ujungnya aku harus operasi dan ya jelaslah sebenarnya aku kenapa-napa." Ternyata Asuka cuma pengen jaga perasaan Shayna aja biar gak makin kepikiran gara-gara salah teknis itu. Dia mikir kalau dia tetap kelihatan tangguh, Shayna bakal ngerasa lebih baik. Walaupun kejadiannya udah bertahun-tahun lalu, Asuka ngerasa sedih pas lihat orang-orang malah ngetawain insiden itu di internet. Dia ngerasa dunia ini kadang kejam banget. Selagi orang lain sibuk bikin candaan gak mutu di internet, Asuka pamer kalau dia lagi nikmatin mimpinya sebagai bintang WWE. Dia pun nutup pesannya dengan bilang makasih buat semua yang udah baca. Sekarang Asuka sendiri udah balik lagi ke TV sejak bulan Juni kemarin setelah sempat absen lama. Dia reuni lagi sama Kairi Sane di The Kabuki Warriors dan sekarang mereka berdua lagi megang sabuk WWE Women's Tag Team Championship. Menurut kalian, apakah Asuka itu salah satu bintang wanita paling tangguh di WWE? Komen di bawah. Ya udah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold. I wish we were